Assalamualaikum. Kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang Six Sigma. Biasanya materi ini berada di dalam bab atau kajian manajemen kualitas atau quality management. Nah, apa itu Six Sigma? Six Sigma adalah metode yang terstruktur yang merupakan penerapan dari metode statistik yang digunakan dalam proses bisnis, baik itu di dalam industri maupun di dalam jasa, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan tentunya akan berakibat pada peningkatan nilai value perusahaan, apakah itu perolehan keuntungan atau peningkatan penjualan dari jumlah produk yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Fokus dari Six Sigma adalah untuk mengurangi waktu siklus atau waktu untuk menyelesaikan pembuatan produk dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pengurangan jumlah produk yang cacat. Mungkin dari 100 ada 20 yang cacat. Nah, jumlah yang cacat ini kita kurangi. Dan tentu saja untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena produk cacat tentu saja tidak akan memuaskan pelanggan. Lalu ada yang mengatakan bahwa apa itu Six Sigma? Six Sigma itu berarti measure, pengukuran untuk menentukan capability of a process, untuk menentukan kapabilitas dari proses. Yang kedua, tujuan daripada Six Sigma itu adalah untuk melakukan perbaikan sehingga produk yang dihasilkan itu mendekati sempurna. Dan yang ketiga, Six Sigma itu merupakan sebuah sistem manajemen, sekelompok tim yang berusaha untuk mencapai tujuan yaitu top performance, performansi dari suatu usaha yang bagus, yang baik. Scope daripada Six Sigma adalah yang pertama, untuk melakukan proses improvement, perbaikan proses. Kenapa? Karena pada saat proses kita perbaiki, maka output produknya pun akan menjadi baik. Bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan proses? Tentunya dengan mendesain proses tersebut. Apabila proses saat ini kurang begitu baik, maka dilakukan desain ulang. Tentunya, untuk mengantisipasi hal ini diperlukan proses manajemen yang melibatkan tim dari personel yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga ini merupakan kerja kolektif. Intinya adalah untuk mendapatkan produk dengan reject yang sekecil mungkin. Sehingga memuaskan kebutuhan konsumen. Kita kembali ke logo Sigma. Sigma itu adalah huruf Yunani yang artinya pengukuran statistik guna menentukan simpangan baku dari sebuah populasi. Kenapa demikian? Pada saat industri membuat katakanlah 100 produk, maka produk ini adalah populasi. Industri yang baik adalah yang mampu menghasilkan produk dengan variasi yang sedikit. Intinya produk nomor 1, 2, 3, 4 sampai 100 itu harus identik sama. Ya, berarti kalau terjadi variasi, disitulah letak peluang cacatnya. Nah, Sigma dapat mengukur keragaman dari suatu data dan memberikan informasi seberapa banyakkah data dari produk maupun servis yang tidak sesuai dengan keinginan customer. Jadi bisa dipakai untuk dua poin. Yang pertama adalah untuk industri manufaktur yang kita concern adalah terhadap sekian jumlah produk yang dihasilkan dalam populasi tersebut. Atau juga di dalam industri jasa. Seperti misalkan perbankan melayani customer 1, customer 2, customer 3, dan seterusnya. Jadi secara manajemen, Six Sigma itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok personil di dalam perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Intinya sih ingin meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan keinginan pelanggan atau memuaskan keinginan pelanggan sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Nah,
Tapi ada satu poin penting, yaitu sistem pengukuran. Bagaimana mengukurnya? Nah, di Six Sigma, sesuai dengan arti dari Sigma, yaitu distribusi atau penyebaran, atau variasi. Jadi pada saat sebuah perusahaan membuat 100 produk misalkan, maka akan ada variasi dari produk tersebut. Produk nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 100. Misalkan, dari ukurannya. Perusahaan menetapkan ukuran standar 10 cm dari produk tersebut. Maka, produk nomor 1 sampai produk nomor 100 harus 100 cm. Harus 10 cm. Tapi terkadang proses bervariasi, sehingga memunculkan deviasi. Nah, Six Sigma diterapkan untuk memperkecil variasi tersebut. Jadi perusahaan yang mampu menghasilkan produk dengan variasi kecil, otomatis dia memiliki standar kualitas yang lebih baik. Kunci utama dari Six Sigma itu ada 6 poin. Yang pertama adalah CTQ, Critical to Quality. CTQ adalah atribut utama dari kebutuhan konsumen. Jadi bisa diartikan sebagai elemen dari proses yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan keinginan konsumen tersebut ke dalam output produk yang kita buat. Yang kedua, defect. Apa itu defect? Kegagalan untuk memuaskan pelanggan. Mungkin dari 100 produk yang kita buat ada 20 yang cacat. Nah, itu defect. Otomatis produk itu tidak diinginkan oleh pelanggan atau mengurangi kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah proses capability, yaitu kemampuan proses untuk bekerja dan menghasilkan produk yang berkualitas. Disinilah fungsi Six Sigma, untuk mengimprove proses, sehingga kalau produknya tidak terlalu bagus, prosesnya yang harus kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah variation. Sesuatu yang dirasakan dan dilihat oleh pelanggan, Six Sigma berfokus untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya variasi pada produk tersebut. Produk itu kan idealnya sama antara produk pertama sampai produk berikutnya. Tetapi apa yang menyebabkan produk itu bervariasi? Nah, disinilah fungsi Six Sigma. Kemudian stable operation, menjaga konsistensi dari proses yang telah diprediksi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari proses. Dan yang terakhir adalah DFSS, Design for Six Sigma. Apa itu? Yaitu rancangan kegiatan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Buat step-stepnya, apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Bagaimana cara mengukurnya? Di dalam Six Sigma ada yang namanya DPMO, Defect per Million Opportunities. Defect itu cacat, million dari sekian juta peluang. Artinya adalah satuan pengukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan kecacatan biaya dan waktu yang terbuang. Jadi kalau misalkan kita terapkan pada industri, maka dari 100 produk misalkan, berapa yang cacat? Kalau misalkan kita terapkan pada pelayanan perbankan, misalkan dari pelayanan customer nomor 1 sampai pelayanan customer nomor 100, dari sekian banyak pelayanan mana yang tidak masuk ke dalam peningkatan atau memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, di dalam DPMO itu ada yang namanya pengukuran Six Sigma. Six Sigma itu berada di paling atas. Yang paling bawah namanya 1 Sigma, 2 Sigma, begitu seterusnya ke atas. Apa yang disebut dengan DPMO tadi? Defect per Million Opportunity. Six Sigma itu artinya adalah 3,4 defect per million. Jadi, sekitar 0,002 part per million. Jadi dari 1 juta produk yang dibuat, yang cacat itu hanya 3,4. Dengan kata lain, produk yang dapat diterima atau produk yang kualitasnya bagus adalah 99,99998%. Itu kalau Six Sigma. Tetapi ada yang disebut dengan acceptable level yang namanya 4 Sigma, yaitu 6.210 produk yang cacat dari sejuta produk yang dibuat, sekitar 63 part per million. Berapa persen? Sekitar 99,99%.
Harry and Schroeder mengungkapkan bahwa kalau perusahaan 2 sigma ini masuk ke dalam kategori non-competitive companies atau not applicable. Kemudian kalau 4 sigma itu industry average, ya rata-rata industri sekitar 4 sigma. Nah, yang bagus adalah 3,4 defect DVMO atau 6 sigma. Sering disebut sebagai world class. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan cost of poor quality, 2 sigma itu artinya ya not applicable ya. Kita masuk ke dalam kategori 4 sigma. 4 sigma itu artinya cost of poor quality-nya itu mencapai 15-25%. Jadi ongkos untuk yang ditanggung oleh perusahaan untuk mengantisipasi produk yang jelek gitu ya. Nah, bagaimana kalau Six Sigma? Six Sigma itu artinya cost of poor quality-nya kurang dari 1% of sales. Jadi kurang dari 1% of sales. Ya. Lalu bagaimana dengan 5 Sigma? 5 Sigma cost of poor quality-nya sekitar 25-40% of sales. Jadi memang yang ideal adalah 6 Sigma. Nah, jika kita gambarkan ke dalam bentuk Six Sigma capability dalam bentuk grafik seperti ini. Ini 1 sigma, 2 sigma, sampai 6 sigma. Di sini adalah batas bawah, kemudian di sini adalah batas atas. Di sini grafik menunjukkan variasi daripada produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan Six Sigma, antara lain Honeywell, Samsung, Sony, HSBC, Standard Chartered, Motorola, kemudian Citibank, General Electric Company. Honeywell mampu meningkatkan kapasitas menjadi double dan mampu mengurangi manufacturing cost sampai 50% dengan mengkombinasikan antara Six Sigma dan Lean Tools. Samsung berhasil menggunakan Six Sigma untuk mencapai 50% pengurangan terhadap cacat antara tahun 1999 sampai tahun 2001. Bank Amerika berhasil memperoleh keuntungan sampai 2 miliar US dollar dan berhasil melakukan improvement sampai 30% untuk pencapaian kepuasan pelanggan. Dan ini menjadi salah satu perbankan atau financial service yang terbaik. Dan menerapkan Six Sigma sejak tahun 2001. Lalu bagaimana tahapannya? Six Sigma sering juga disebut sebagai DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Jadi inilah tahapan dalam Six Sigma. Pertama, define, yaitu menentukan dan mengidentifikasi perbedaan atau gap antara keinginan konsumen dengan keberadaan proses yang ada di dalam perusahaan. 2. Measurement, mengukur sigma level dari perusahaan dan sejauh mana perbedaan antara keinginan customer terhadap proses yang ada, sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerjanya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 3. Analyze, melakukan analisa terhadap penyebab terjadinya perbedaan antara keinginan customer dengan keberadaan proses di perusahaan dan melakukan verifikasi apa sih penyebab terjadinya gap tersebut. 4. Improvement, melakukan upaya perbaikan terhadap proses. 5. Kontrol, memantau dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan proses. Demikianlah pembahasan tentang Six Sigma atau DMAIC atau DMAIC. Terima kasih.